Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Anggun, peserta Laksar CPNS Kota Sawalunto, golongan 3, angkatan 1, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai 3 narasumber mengenai pengetahuan mereka tentang wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Narasumber yang pertama yaitu Ibu Sakniati, selaku ASN di Kota Sawalunto. Narasumber yang kedua, Febi Ratmasuci, selaku mahasiswa dengan jurusan Teknik Informatika di salah satu universitas swasta. Dan yang terakhir, narasumber saya yang ketiga, Bapak Roni Sukma, yang berprofesi sebagai seorang pedagang. Berikut videonya. Sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai wawasan kebangsaan. Sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai wawasan kebangsaan itu apa. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bu Ayu sendiri pernah mendengar mengenai wawasan kebangsaan? Pernah. Apakah Febi sudah pernah mendengar mengenai wawasan kebangsaan? Saya rasa sudah. Sudah ya. Bapak pernah mendengar mengenai wawasan kebangsaan ini sebelumnya? Sudah Bu, Sudah pernah ya Pak ya. Seberapa penting wawasan kebangsaan itu? Kalau menurut saya sangat penting sekali ya, karena dengan wawasan kebangsaan akan meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita, kemudian juga untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa kita. Oke. Ini menurut Febi seberapa penting wawasan kebangsaan itu? Menurut saya sangat penting karena ya sebagai seorang warga negara yang baik tentu kita harus mengetahui tentang bangsa kita. Jadi bagaimana kita bisa mencintai bangsa kita kalau kita nggak tahu tentang bangsa kita itu sendiri. Menurut Bapak seberapa penting wawasan kebangsaan ini? Menurut saya ya, kalau menurut saya wawasan kebangsaan itu sangat penting untuk meningkatkan rasa nasionalisme, rasa nasionalisme kita, serta meningkatkan kecintaan, kesatuan dan keutuhan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Beberapa pertanyaan dasar mengenai wawasan kebangsaan, Bu Ayu. Lagu kebangsaan kita apa dan siapa penciptanya? Indonesia Raya, W.R. Supratman penciptanya. Terus apa semboyan negara kita? Terus dengan berikut dengan artinya. Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walau berbeda-beda namun tetap satu. Oke, beberapa pertanyaan dasar mengenai apa lagu kebangsaan kita dan siapa penciptanya. Lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Terus apa semboyan negara kita dan apa artinya? Semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oke, beberapa pertanyaan dasar Pak. Lagu kebangsaan kita apa Pak? Lagu kebangsaan kita lagu Indonesia Raya, Bu. Penciptanya siapa? Penciptanya W.R. Supratman. Terus untuk semboyan negara kita apa Pak? Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika ya. Artinya? Artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak Bu Ayu. Ini mengenai bela negara. Sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang 45. Bu Ayu sendiri pernah mendengar mengenai bela negara? Pernah. Febi pernah mendengar mengenai upaya bela negara? Pernah dengar juga. Ya. Menurut Febi, Bapak sebelumnya sudah pernah mendengar mengenai bela negara? Sudah Bu, sudah. Sudah ya Pak ya. Menurut Bu Ayu, seberapa penting bela negara itu? Sangat penting. Kenapa Bu Ayu? Karena itu merupakan wujud rasa kita sebagai warga yang baik, bangsa yang baik. Dengan menunjukkan bela negara berarti kita mencintai negara kita. Oke. Febi, seberapa penting upaya bela negara itu dilakukan? Saya rasa tentu sangat penting ya karena ini juga untuk menjaga keutuhan negara baik dari ancaman-ancaman baik dari dalam negeri ataupun juga dari luar negeri. Menurut Bapak seberapa penting Pak upaya bela negara ini? Kalau untuk bela negara itu sangat penting, Bu, karena merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Terus pertanyaan selanjutnya terkait mengenai bela negara ini. Sekarang kan sedang marak tuh isu-isu yang terjadi di Indonesia yang dapat mengancam keutuhan negara kita.
bisa Bu Ayu sebutkan salah satu isu yang lagi marak lah gitu yang bisa mengancam negara kita? Sekarang ini banyak berita hoak ya Iya, di mana-mana, apalagi di medsos sekarang banyak berita dari mana-mana yang kita nggak tahu pasti apakah berita tersebut benar atau tidak. Dan apabila itu dibiarkan begitu saja akan memecah persatuan bangsa kita gitu. Jadi kita harus pandai-pandai menyaring berita tersebut. Kalau tidak maka akan tersebar dan akan menghancurkan bangsa kita. Bisa nggak Feby sebutkan salah satu isu yang sekarang lagi marak terjadi di Indonesia? Berhubung ini karena kita dalam era teknologi digital sekarang ya, banyak sekali masalah yang muncul, itu contohnya mengenai cybercrime. Contohnya saja yang baru saja terjadi itu ya adanya kasus pencurian data yang dilakukan oleh seorang hacker yang mencuri data-data masyarakat dari data pendaftaran SIM card. Nah, dia menjual data tersebut ke khalayak umum. Nah, ini kan tentu sangat berbahaya sekali kan. Pak bisa contohkan satu isu yang lagi marak, yang lagi terkini di Indonesia saat ini yang dapat mengancam keutuhan negara kita? Yang dapat mengancam itu semisal kayak narkoba ya, kayak narkoba. Kasus narkoba itu, penyalahgunaan narkoba itu sangat marak terjadi di Indonesia, Bu. Ini akan sangat berbahaya bagi generasi penerus bangsa, yaitu anak-anak muda yang apabila sudah kena narkoba itu susah, Bu. Otomatis masa depannya akan terancam gitu kan. Sedangkan generasi muda ini adalah generasi penerus gitu kan. Kalau udah tua kan nggak lagi, Bu ya. Nah, itulah, Bu. Terus yang terakhir Bu Ayu, apa yang menurut Bu Ayu apa yang bisa kita lakukan dalam upaya bela negara ini? Kalau dari segi berita hoax tadi misalkan ya, berarti mungkin kalau misalkan ada berita yang sampai ke telinga kita, mungkin kita harus lebih menyaring lagi. Jangan sampai kita menyampaikan kepada orang lain berita yang salah, sampai akhirnya nanti memecah belah bangsa kita. Tidak ikut-ikut menyebarkan gitu ya Kak Bu Ayu ya. Oke, terima kasih Bu Ayu atas waktunya. Sama. Oke, selanjutnya menurut Feby apa yang bisa Feby lakukan dalam upaya bela negara ini? Sesuai dengan Pancasila yang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tentunya kita harus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Karena dengan begitu kita bisa menjalankan pekerjaan kita itu secara profesional, disiplin. Karena kalau kita menjalankan pekerjaan kita itu secara profesional juga, artinya kita juga melakukan segala tindakan itu dengan baik dan benar, sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari yang seharusnya. Terima kasih Feby atas jawabannya. Yang terakhir ini Pak, menurut Bapak apa yang bisa kita lakukan dalam upaya bela negara ini? Yang kita lakukan itu contohnya tindakannya ya mengikuti pemilihan umum, mengikuti pemilihan umum, mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Nah itu loh. Terima kasih ya Pak ya untuk waktunya, saya ucapkan terima kasih. Dari video tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga narasumber saya sudah mengetahui mengenai wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Masing-masing mereka menganggap bahwa wawasan kebangsaan dan upaya bela negara itu sangat penting, sehingga mereka sudah ikut andil dalam upaya bela negara. Selain itu, ketiga narasumber saya juga ikut memantau isu-isu yang terjadi di Indonesia saat ini, yang dapat mengancam keutuhan dan dapat mengancam keutuhan negara Republik Indonesia. Narasumber yang pertama menyebutkan tentang cybercrime, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan jaringan internet. Kejahatan jenis ini memang sangat marak terjadi di Indonesia saat ini. Contoh kasusnya saat ini yaitu pencurian data pribadi seperti user ID, password, dan lain-lain yang digunakan untuk keuntungan pribadi. Jelas, ini sangat merugikan si pemilik data. Narasumber yang kedua menyebutkan tentang maraknya penyebaran hoaks di media-media sosial. Kejahatan jenis ini juga sangat membahayakan keutuhan negara kita, karena menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kita. Selanjutnya, narasumber yang terakhir menyebutkan tentang maraknya penyebaran narkoba.
Narasumber yang terakhir menyebutkan tentang narkoba. Pak Roni menyebutkan bahwa narkoba juga sangat mengancam keutuhan negara kita karena rata-rata yang melakukan penyalahgunaan narkoba itu adalah generasi penerus bangsa, yaitu anak-anak muda. Sekian video dari saya. Atas segala kesalahan